Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Wala taj'al qabraha, kalau perempuan, wala taj'al qabrahu, kalau laki-laki, hufratan min hufarin niran, jangan jadikan sebuah lembah dari lembah api neraka. Jangan jadikan sebagai lubang jurang api neraka. Itu yang sering kita bacakan. Fahukmuha sunnatun, maka hukumnya sunat. Menurut ahli sunnah wal jamaah, berdoa dan ziarah itu hukumnya sunnah atau disunatkan. Walakin la yuqabbalul qabra, tapi jangan sampai mencium-cium kuburan, sampai di kuburan dipeluknya. 30 tahun kita bersama, susah dan senang kita lewati, tapi engkau pergi mendahului aku. Hanya pelukan yang dapat kuberikan kepadamu, dipeluknya kuburan lakinya. Itu tidak boleh itu ya. Itu tidak boleh itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Andai kata orang itu tidak mendengar, kenapa kita disuruh baca salam? Itu salah satu bukti bahwa mereka mendengar. Kalaulah tidak mendengar, alangkah bodohnya kita disuruh membaca salam sama orang yang tidak mendengar. Inilah buktinya bahwa yang dalam kubur itu mendengarkan siapa yang datang. Bahkan ada hadis menjelaskan, kuburan orang tua yang paling berbahagia dia, macam kita lebaran, adalah dikala anak-anaknya datang menziarahi kuburan dan membaca Al-Quran serta berdoa di kuburan orang tuanya. Itu perasaan orang tuanya bagaikan kita di dunia ini dalam gembira dalam hari raya. Bukan tidak sampai di sini pun kita berdoa, sampailah sebenarnya, ya kan? Mau ke mana yang kita doakan itu? Di negara mana? Di benua mana kuburannya? Tetap sampai, tapi beda halnya. Sama saja dengan kita lebaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Muttahidin dan Jamaah yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan semua kita diridhoi dan diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita tidak bosan, dan memang tidak boleh bosan, mengucapkan alhamdulillah sebagai salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini kita masih bisa menghirup udara dan masih dalam keadaan sehat, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul di Baitullah atau di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pada malam hari ini kita berdiskusi ataupun bermuzakarah
tidak ada maksud untuk menggurui. Bagaimana kita ingin menggurui, di depan kita kepala kantor departemen agama ada, iya kan? Dan mungkin kita ngajari beliau. Ustadz Ridwan ada, imam tadi, bacaannya bagus, tapi kita diskusi saja malam ini ataupun bermuzakarah, saling mengingatkan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul lil mu'minin, bahwa saling memberi ingat itu sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini ada pula sekretaris malam ini, sekretaris umum Sekjen Majelis Ulama Provinsi Jambi, ada pula di sebelah rupanya. Mohon maaf bang, tidak ada menggurui bang, ya, kedar berdiskusi aja. Pada kesempatan yang lalu, karena sempitnya waktu, tidak ada pertanyaan sampai 2 kali pengajian, tidak ada sempat bertanya. Maka pada malam hari ini saya buat pertanyaan dan saya jawab juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa ini kita buka? Karena belakangan ini muncul hal-hal yang tidak kadang-kadang prinsip, tapi justru itu yang diungkap ke permukaan. Tidak prinsip. Orang yang tidak bisa baca syahadat sering kita biarkan, tidak dipermasalahkan. Tapi justru ada orang yang melakukan ibadah yang kebetulan dalilnya bukan ayat Al-Quran, lalu dipersoalkan. Contoh, ziarah kubur. Maka kaji kita pertama ini ziarah kubur, yang kedua nanti talqin. Bapak dan Ibu, anna ziyaratal kuburi kanat muharramatun fi sadaril Islam. Di awal-awal Islam datang, di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiarkan, menebarkan, mendakwakan ajaran Islam, ziarah kubur itu muharramah, diharamkan. Kenapa diharamkan? Supaya tidak ditumpangi penumpang gelap. Supaya tidak ditumpangi penumpang gelap. Siapa rupanya penumpang gelap bagi orang ziarah kubur? Sering orang melaksanakan, atau bisa orang melaksanakan ziarah kubur, bentuknya ibadah, tapi ternyata melenceng. Wa kanu iza zaru kubura yusyrikuna indaha. Ada zaman dulu mereka ziarah, tapi di dalam berziarah itu mereka mensekutukan Allah. Mungkin dapat kita bayangkan, menziarahi kuburan seseorang, kita perbuatannya ziarah, tapi tidak mustahil atau sering terjadi bahwa ada orang yang kurang pengetahuan lalu minta tolong dengan kuburan itu. Ziarah yang model ini yang dilarang. Ziarah model itu dilarang. Udah baca Yasin, baca kulhu, Pak Imam, lalu Mbah, tolong kami Mbah. Nah, mohon maaf,
tolong kami mbah, besok Rabu malam Kemis angka berapa yang keluar mbah? Tapi dia baca Yasin, baca Fatihah tadi di kubur. Ziarah yang model inilah makanya diharamkan. Di akhir surah Al-Kahfi ada di sana, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah mensekutukan Allah di dalam beribadah dengan suatu apapun. Apa ada orang mensekutukan Allah dalam ibadah? Itu contohnya. Bentuknya ibadah, ziarah, tapi rupanya ujung-ujungnya minta nomor mbah. Itu di zaman dulu ada itu. Sekarang pun masih ada. Sekarang masih ada. Kalau zaman dulu terang-terangan. Kenapa? Karena pada zaman dulu tahun 84, diawali tahun 85 ya, 85, karena dikoordinir oleh pemerintah. Namanya Porkas, diganti dengan SB, bukan SDLB. SB, ya, sumbangan dana sosial berhadiah. Di situ banyak orang gila pun ditanya, orang kecelakaan, baik kecelakaan pengguna jalan dua pengguna jalan atau kecelakaan itu tunggal, itu nomor plat motornya duluan di apa? Enggak, bukan orang yang jatuh itu yang duluan dibantu. Nomornya dulu, kode alam katanya. Orang gila lewat dibilang kode alam. Kalau udah model itu apa ndak lebih gila? Apa ndak lebih gila kita yang melakukan itu? Orang gila ditanya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah mensekutukan Allah dalam ibadah dengan satu apapun. Kembali kepada masalah tadi, itulah penyebabnya di awal-awal Islam tidak dibenarkan ziarah kubur, diharamkan malah, karena ditumpangi penumpang gelap tadi. Itu penumpangnya. Belum lagi perempuan. Perempuan kita tahu karena perasaannya lembut, halus, maka apabila dia ikut untuk ziarah, tidak mustahil bahkan terjadi kembali luka yang lama, sehingga diungkapkan dengan kata-kata sampai-sampai ada yang nampar-nampar pipi, ngoyak-ngoyak baju, dan manggil-manggil dengan seruan jahiliyah. Dalam hadis kan ada itu, man syaqqal juyuba katanya dalam hadis, orang yang mengoyak-ngoyak baju, wada abidah wal jahiliyah, manggil-manggil dengan seruan jahiliyah. Maka justru itulah makanya diharamkan di awal-awal Islam. Palamma tamakkanu min zalik, maka tatkala waktu sudah memungkinkan, berjalannya waktu, iman orang Islam semakin kuat, sudah tamakkun, sudah memungkinkan situasinya, sannalahum, salah baca pula, maklum dah ada harkatnya, sannalahum Rasulullah, rupanya ada fangilnya, sannalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan bagi mereka. Jadi setelah memungkinkan, lalu Rasulullah menyunnahkan, menyuruh, menganjurkan umat Islam untuk berziarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innaha tazkiratul akhirah. Dulu kata Nabi, nahaitukum, aku larang kamu, nahaitukum, aku larang kamu, aku cegah kamu, an ziyaratil kuburi,
dari melakukan ziarah kubur. Ala, ingatlah, fazuruha, sekarang ziarahlah kamu. Kata beliau, Sekjen Majelis Ulama, al-amru ba'dal nahyi. Ini kaidah hukum nih. Al-amru ba'dal nahyi tufidul ibahah. Kalau ada kata perintah setelah tadinya ada kata larangan, maka hasilnya hukumnya adalah jaiz atau boleh. Itu dulu. Lalu dari mana datang sunnahnya? Kata Ustaz, jaiz. Kalau jaiz itu berarti boleh. Boleh tidak, boleh iya. Jaiz kan tidak berpahala mengerjakannya, tapi tidak berdosa melaksanakannya, meninggalkannya. Lalu kenapa disunnahkan? Katanya tadi, kalau tujuannya membaca Al-Quran, tujuannya untuk tazkiratul akhirah, mengingatkan kita untuk alam akhirat, maka hukumnya sunat. Maka hukumnya sunat. Fabayyana alaihi salam anna ziyaratal kuburi ibratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna ziyaratal kuburi ibratan, bahwa ziarah kubur itu adalah merupakan ibrah. Ibrah itu apa namanya? Jadi bahan renungan, bahan pemikiran bagi kita. Kenapa? Kalau kita sudah sampai di kubur, kita tengok batu nisan pusara. Dulu Baga, Pajero, kendaraannya, bahkan Alphard. Kemarin sore masih naik Alphard. Hari ini, apakah Alphard masih bisa dimanfaatkannya? Sudah tidak lagi. Saya hari ini merasa gagah, saya malam ini merasa pintar, sampai mengisi pengajian di Al-Muttahidin. Apakah besok masih bisa? Apakah modal saya besok pulang sudah cukup ke hadapan Allah? Ibrah bagi kita. Maka disuruhlah kita, disunnahkanlah kita untuk ziarah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inda ahli sunnati, menurut ahli sunnah itu yaitu orang yang meyakini, orang yang di dalam hidup sehari-harinya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam ibadah dan Islam bagi dia. Kalau hanya Al-Quran saja dia percaya, hadis indah, itu bukan ahli sunnah namanya, itu ingkarus sunnah. Ya. Ada aliran itu, ada aliran ingkarus sunnah. Jadi kalau bapak-bapak melihat orang, dia tidak mau mengamalkan hadis, aku tidak percaya dengan hadis. Hadis itu kan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan manusia, dia itu manusia biasa. Apalah bedanya dia dengan aku? Anak yatim pula waktu kecil, miskin pula, kata dia kan. Anda percaya dia, cuma Al-Quran, berarti dia adalah aliran ingkarus sunnah. Orang yang ahli sunnah itu ialah orang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum bagi dia dalam beragama. Apa kata orang ahli sunnah? Yanfa'ud du'a'u, doa untuk orang yang mati itu di kuburan bermanfaat. Yanfa'u, bermanfaat. Kama yadullu ala dzalika Al-Qur'an, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Izil arwahu baqiyah mun'imah au mu'adzabah, karena dalam Al-Quran dijelaskan manusia dalam kubur itu ruhnya
ada kalanya dalam keadaan menikmati, ada kalanya dalam keadaan disiksa. Ada mun'imah, atau boleh juga kita baca munaknimah, menikmati nikmat di kubur. Ada juga yang mu'adzabah, disiksa. Kita sebagai orang ahli sunnah percaya bahwa azab kubur itu ada. Kita sebagai ahli sunnah percaya bahwa nikmat kubur itu ada, pasti ada. Makanya kita meminta kepada Allah. Sering imam mendoakan, Allahumma inna nas'aluka alla tu'adzib hadal mayit fi qabrih. Ya Allah, ya Tuhan, kami meminta kepadamu, janganlah engkau azab mayit ini dalam kuburnya. Allahumma inna na'uzu, ya Allah kami berlindung bika kepadamu, an dayyikil qabri wa an dayyikil lahdi, dari sempitnya kubur dan sempitnya lahat itu. Bukan lahat Sumatera Selatan ya, kalau lahat Sumatera Selatan lebar itu. Lahat yang di Al-Karomah itulah, yang sini situ. Iya ya, situ di situ itu. Lahat yang situ yang sempit tuh. Kalau lahat yang di Sumatera Selatan lebar tuh. Ini Bapak sekalian. Jadi karena azab kubur itu memang pasti ada, nikmat kubur itu pasti ada, maka dibutuhkan untuk doa. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa doa itu bermanfaat untuk si mayit. Oleh karena itu saya minta, janganlah segan-segan, jangan malu mengucapkan doa ataupun untuk berdoa kepada si mayit. Nanti kita buka apanya? Wal qabaru, dan kubur itu awwalu manazil, adalah awal daripada manzilah min manazilil akhirah, dari manazil akhirah. Jadi kubur itu adalah merupakan awal daripada kehidupan barzakh akhirat. Barzakh itu mulai dari masuk kubur sampai nanti ditimbang dosa dan pahala, itu namanya barzakh. Makanya sering kita berdoa, mudah-mudahan beliau dilapangkan Allah di alam barzakhnya. Kan sering kita ucapkan di alam barzakh. Ini Bapak Ibu sekalian. Wal qabaru awwalu manzili min manazilil akhirah, imma rawdah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Dalam kubur itu ada kalanya raudhah, ada tak jadi taman. Tentunya sesuai dengan amal manusia itu sendiri. Ada taman raudhah, bukan raudhah yang ma baina qabri wa baiti, antara rumah dan kuburan Nabi, itu kan raudhah. Yang beliau kemarin alhamdulillah baru dari sana, ya kan? Siapa yang sampai ke raudhah katanya berarti dia telah sampai ke salah satu taman surga. Kalau udah sampai di raudhah, tidak ingat lagi kantor, Pak. Ya, jangan, tidak ingat lagi kantor. Sehebat apapun Pak Jub, tugas, kalau udah sampai di raudhah, dilupakan Allah semua karena nikmatnya raudhah itu. Yang raudhah yang di Masjidil Nabawi itu di Madinah. Jadi dalam kubur itu juga ada kalanya raudhah, raudhatan min riyadil jannah. Makanya sering kita berdoa, Allahumma ja'al qabarahu, kalau laki-laki ya. Kalau perempuan, Allahumma ja'al qabaraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Wala taj'al qabaraha, kalau perempuan, wala taj'al qabarahu, kalau laki-laki, hufratan min hufarin niran, jangan jadikan sebuah lembah dari lembah api neraka, jangan jadikan sebagai lubang jurang api neraka. Itu yang sering kita bacakan. Fahukmuha sunnatun, maka hukumnya sunat. Menurut ahli sunnah wal jamaah,
berdoa dan ziarah itu hukumnya sunnah atau disunatkan. Walakin la yuqabbalul kubur, tapi jangan sampai mencium-cium kuburan, sampai di kuburan dipeluknya. 30 tahun kita bersama, susah dan senang kita lewati, tapi engkau pergi mendahului aku. Hanya pelukan yang dapat kuberikan kepadamu, dipeluknya kuburan lakinya. Itu tidak boleh itu ya. Itu tidak boleh itu. Walakin la yuqabbil, tidak boleh mencium kuburan. Wala yutufu bihi, dan jangan pula tawaf di situ, keliling-keliling di kuburan itu. Dibuatnya kayak Ka'bah, keliling dia di situ. Datang ke situ, cari tempat posisi yang benar. Jangan duduk di antara bainal nisan, jangan duduk di antara batu nisan. Kalau pinggirnya tidak apa-apa, karena jenazah itu, mayit itu biasanya setentang batu nisan. Makanya dibuat tandanya itu. Batu nisan itu pas setentang kepalanya itu, dan ujung kakinya. Jadi kalau pinggirnya, kan ada hadis yang mengatakan tidak boleh duduk di atas kuburan. Itu masalahnya. Supaya tidak duduk di atas kuburan, maka di pinggirnya. Itu ada dijelaskan dalam hadis-hadis, di hadis Bulughul Maram ataupun di hadis-hadis Subulus Salam, itu ada dijelaskan, atau kitab-kitab hadis yang lain lah. Cuma karena itu yang pernah saya baca, makanya itu yang saya sebutkan. Itu Bapak sekalian. Wa yaltasimu adabu, dan haruslah melaksanakan etika, akhlak, ya. Jadi bukan berakhlak ke masjid saja, bukan berakhlak ke orang saja, tapi kepada dalam ziarah kubur pun kita berakhlak. Ya, salah satu contohnya kalau kita datang ke pemakaman ya, tanah wakaf ya, kan kita membaca doa juga ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Andai kata orang itu tidak mendengar, kenapa kita disuruh baca salam? Itu salah satu bukti bahwa mereka mendengar. Kalaulah tidak mendengar, alangkah bodohnya kita disuruh membaca salam sama orang yang tidak mendengar. Inilah buktinya bahwa yang dalam kubur itu mendengarkan siapa yang datang. Bahkan ada hadis menjelaskan, kuburan orang tua yang paling berbahagia dia, macam kita lebaran, adalah dikala anak-anaknya datang menziarahi kuburan dan membaca Al-Quran serta berdoa di kuburan orang tuanya. Itu perasaan orang tuanya, bagaikan kita di dunia ini dalam gembira dalam hari raya. Bukan tidak sampai di sini pun kita berdoa, sampailah sebenarnya, ya kan? Mau ke mana yang kita doakan itu? Di negara mana? Di benua mana kuburannya? Tetap sampai. Tapi beda halnya. Sama saja dengan kita lebaran. Ya, datang telepon dari anak. Senanglah kita di waktu lebaran ya. Mohon maaf, minal aidin wal faizin. Apa kabar? Soal paket hari raya sudah kami kirim, katanya kan, senanglah kita. Tapi lebih senang apabila dia datang langsung di hari lebaran itu. Makan tak makan, yang penting ngumpul. Itu kalau lebaran ya, ada ikan asin sama-sama dimakan, daun ubi, apa yang ada, begitu enaknya. Jadi begitu juga orang tua apabila kita kunjungi kuburannya. Dan bagi kita yang ziarah itu gunanya adalah ibrah dan mau'izah, pengajaran yang baik untuk kita jadikan menasihati diri kita. Itu yang pertama. Jam berapa? Apa sih? Masih banyak. Masih ada? Oh ya, oke. Yang kedua, satu. Di tengah masyarakat kita sering muncul pertanyaan lagi. Bahkan ada yang sampai 2 kali. Apa itu? Talqin. Udah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia lagi. Saya tanya, kenapa pakai bahasa Indonesia? Supaya yang mendengarkan itu paham.
Kita sedang ngajari mayit, bukan ngajari jamaah. Kita ngajari mayit, bukan ngajari jamaah. Maka cukuplah padakanlah bahasa Arab itu. Udahlah. Kenapa dua kali? Fa innal mauta haqqan wa annan nara haqqan. Maka sesungguhnya kematian itu benar, neraka itu adalah benar, sorga itu adalah benar. Yang ikut ke kuburan itu tidak ada diperduli dak dia dengan itu dah. Dia di sana merokok. Tengok di Al-Karamah itu. Hanya beberapa orang saja yang ikut ngantarnya ke apa itu. Cuma beberapa orang, yang lain ngobrol, ngota. Untuk apa lagi terjemahkan talqin itu? Udah bahasa Arab saja. Fa saja akal malakanil muwakkalani bika. Wow, ya. Wa saja akal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir. Fala yufzi'aka wa la yuhibak. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Kalau datang dua orang kepadamu, jangan takut, jangan gentar. Kalau bahasa orang Medan bacanya, wala yunzi'aka wala yuhibak. Jangan kau takut, jangan kau gentar. Katanya kan, innakum khalqum min khalqillah. Keduanya itu samalah dengan kau. Siapa itu? Munkar wa nakir. Fa iza sa'alaka, maka apabila keduanya bertanya kepadamu, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dan selanjutnya, tidak usah diterjemahkan. Kalau mau diterjemahkan itu waktu ngaji model ini, kita terjemahkan bacaan talqin itu supaya kita paham semua. Itu kalau mau diterjemahkan, ayo kita terjemahkan, kita baca talqin ke sini. Ayo kita, supaya kita semua tahu apa arti talqin itu. Ini dikubur, repotkan baik gawe itu. Salah sih tidak, tapi kurang pas. Karena niatnya ngajari orang lain. Kita ngajari mayit. Talqin itu artinya mengajari mayit, bukan ngajari orang hidup. Namanya pun talqin, ngajari. Fi'il madinya lakona, yulakkinu, talqinan. Lakin, ajarilah. Lakinu, ajari kamulah. Si mayit itu dalam hadis. Maka oleh karena itu, apa talqin? Talqin itu ada dua. Talqin yang pertama adalah, ya, I'lam anna talqinal mayit ala kismain. Talqin itu ada dua macam. Yang pertama ngajari orang yang selagi hadarul maut, yang hampir lepas nyawanya. Itu talqinnya apa? La ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah bighairi hisab. Ajarilah si mayit kamu itu, maksudnya orang yang hampir mati itu, dengan ucapan la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan, siapa yang ucapannya terakhir di dunia ini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kenapa? La ilaha miftahul jannah, la ilaha illallah. Anak kunci surga itu adalah la ilaha. Tapi jangan harap kalau di dunia malas mengucapkannya, akan bisa mengucapkan itu di akhirat. Walaupun Ustadz Ridwan datang ngajarinya, kalau di dalam kebiasaan hidupnya tidak biasa baca itu, tidak tahu dong, tidak mau dan ngikutinya. An-nasu mata ala ma'asya. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Makanya saya Alhamdulillah Pak Kamenak, tanggal 15 kemarin bapak saya meninggal. Apa yang membuat saya gembira? Bukan tidak bersedih. Umurnya 90 tahun. Tapi saya gembira, kenapa? Setelah selesai dikuburkan, orang yang datang melayat jauh, kan ada suku lain yang menyiapkan makan untuk orang-orang yang jauh. Bukan dari keluarga saya, tapi orang lain. Memang begitu dia dibiasakan di sana. Nanti kalau suku ini nanti yang meninggal, maka yang menyiapkan makanan untuk tamu suku sana. Begitu di sana, supaya tidak kena harta warisan, dan tidak termakan harta anak yatim, dan tidak termakan harta orang yang ditimpa musibah. Begitu caranya.
Jadi apa kata ibu-ibu itu? Tak ada lagi yang bayar kue kita. Terkejut saya. Kenapa rupanya? Rupanya, mohon maaf, ini saya ingin bercerita bahwa manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Apa rupanya? Sebulan sebelum beliau meninggal, kerjanya duduk di teras rumah, ada bangku-bangku di situ, duduk. Setiap lewat kue, berapapun kue dalam yang dijual ibu-ibu itu habis diborongnya semua, baru disedekahkan. Dikumpulnya orang-orang itu, sini, ayo makan kue. Rupanya sebulan sebelum meninggal, tiap hari itulah gawenya. Saya bergembira setelah dapat cerita itu. Mak saya dulu meninggal 2 tahun yang lalu, lain pula. Setiap sore minta didatangkan anak yatim. Setiap sore 2 orang, 3 orang datangkan anak yatim. Untuk apa, Mak? Aku mau bersedekah. Jadi setiap menjelang maghrib dia bersedekah untuk anak yatim 10.000, 20.000. 5 hari sampai 5 hari menjelang meninggal, itulah tiap hari gawenya. Apa yang saya ingin sampaikan? An-nasu mata ala ma'asya. Kalau kebiasaannya baca solawat, maka mati pun nanti dia baca solawat. Kalau kebiasaannya rajin baca Quran, insya Allah dia mati dalam ibadah baca Quran. Kalau kebiasaannya minum tuak, mati minum tuak lah dia itu. Itu maksud saya. Ya, kebiasaannya. An-nasu mata ala ma'asya, kata Nabi. Sesuai dengan kebiasaan dia lah dia matinya. Itu dapat kita buktikan. Kita tengok. Orang yang perampok, matinya dalam merampok. Orang yang biasa mencopet, matinya dalam keadaan mencopet. Orang yang biasa main judi, matinya di meja judi. Maka tergantung kita milih, mau mati model mana kita. Kalau mau mati dalam baca Quran, biasakan baca Al-Quran. Mudah-mudahan menjelang mati pun nanti tetap baca Quran lah itu. Pas lagi baca Quran, siapa namanya? Israel datang. Tak. Alangkah bahagianya kita kalau kita dalam keadaan membaca Al-Quran, nyawa kita diambil oleh malaikat. Itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Mati dalam keadaan ibadah. Jadi yang pertama, talqin tadi, talqin untuk orang yang hampir mati, orang yang mendengar la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, talqinul mayit ba'da dafni, menalkinkan mayit setelah dikubur. Siapa yang menyuruh ini? Wa asbatahu syafi'iyatu wal hanafiyatu wa aksarul mujtahidina. Pendapat yang mengatakan bahwa mayit dikubur itu ditalkinkan telah ditetapkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i ya, Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah. Wal Hanafiyah, orang-orang yang bermazhab, ulama-ulama mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i saja. Wa aksaril mujtahidin, dan mayoritas ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama yang berkompeten mengatakan bahwa talqin untuk mayit itu adalah disuruh. Jadi ada 3. Yang pertama tadi adalah masalah ziarah ya, ziarah, doa dan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, talqin untuk orang yang hampir meninggal, yaitu la ilaha illallah. Yang ketiga adalah masalah talqin yang sesudah Baghdad Dafni. Itulah yang sering kita baca itu Pak Imam. Cuma kadang-kadang karena yang membacanya pun tidak paham, tidak tahu dia arti yang dibacanya itu. Iya, mohon maaf Pak Mang Hitam, Pak Hitam. Ada orang baca talqin, cuma bacanya tidak tahu dia apa arti talqin itu. Makanya membacanya pun fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir. Matonya tak kemana-mana. Kenapa? Tidak ngerti apa yang diucapkannya itu. Makanya disunnahkan yang sebagusnya orang yang paham talqin lah apa makna yang diucapkan. Itulah yang disuruh bertalqin. Ini disuruh orang mentang-mentang dia bisa lancar,
Itu yang disuruh. Dia tidak ngerti apa itu talqin, sehingga bacanya begitu, sehingga tidak seperti nada orang mengajar. Sebagusnya membaca talqin itu seperti orang ngajar. Fa iza ja'aka al-malakanil muwakkalani wa huma munkaru wa nakir fala yubzi'aka wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillah. Fa iza sa'alaka, maka dia apabila keduanya bertanya kepada engkau, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma kiblatuka, apa kiblatmu, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu, fakul, maka jawablah, fakul bilisanin fasih, jawablah dengan lancar, wa i'tiqadin sahih, dan keyakinan yang mantap. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabiyyi, dan Muhammad itu adalah nabiku, wa bil Qur'ani imami, Al-Quran itu adalah imamku, wa bil Ka'bati kiblati, dan Ka'bah adalah kiblatku, wal mu'minina wal mu'minat ikhwani, orang yang beriman laki-laki dan perempuan adalah saudaraku. Jadi nadanya pun seperti orang mengajar, mengajari orang. Ini enggak, fa iza sa'alakal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yurji'aka wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillah. Fa iza sa'alaka man rabbuka, karena dia tidak ngerti apa arti yang dibacanya itu. Sama dengan berdoa. Kalau orang berdoa tidak tahu dia arti doa, setidaknya garis besar inti daripada isi doa itu, akhirnya Allahumma hamna bil Allahumma, tak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak ngerti, tidak tahu dia artinya. Makanya kita berdoa sebaiknya setidak-tidaknya garis-garis besar yang ada dalam doa itu kita pahami, walaupun kita tidak tahu per kata atau makna kalimat kata per kata, setidaknya tahu tujuan. Jadilah supaya apa? Semakin husuk dalam ibadah itu. Demikian saja pengajian kita pada malam hari ini. Tadi ziarah itu kan tidak ada waktu ya. Ya. Kalau kita menziarah kubur itu setiap saat kan boleh. Ya. Terus? Yang kedua tadi itu batu nisan itu. Ya. Berarti kan termasuk batu yang dibikin itu tidak boleh duduk di situ. Yang penjelasan dalam hadis, di dalam hadis Bulughul Maram dan kitab Subulus Salam, yang diharamkan itu ialah setentang maitnya, setentang dengan maitnya. Jadi kalau maitnya model ini melentang, berarti dari batu yang di kepala sampai ke kaki, sampingnya tidak diharamkan. Itu tidak diharamkan ya. Itu Pak ya. Nanti boleh nanti kita terjemahkan lagi kelanjutan. Azan dikubur, qomat dikubur. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada umur yang panjang, termasuk memberi makan, apa namanya itu? Ya, kan sedekahan. Siapa yang boleh sedekah? Siapa yang tidak perlu bersedekah? Sedekah yang mana yang harus dimakan? Sedekah yang mana yang tidak boleh dimakan? Ya, kalau hartanya harta anak yatim, jangan makan itu. Wala ta'kulu amwalal yatama, janganlah kamu makan harta anak yatim. Wallazina ya'kuluna amwalal yatama wa sayaslawna sa'ira, orang yang memakan harta anak yatim kelak akan dicampakkan ke neraka sa'ir. Nauzubillahi min dzalik. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Mohon maaf atas seluruh kesalahan. Terima kasih atas seluruh perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.